Sistem pencernaan manusia. Pencernaan manusia terjadi ketika makanan berada di dalam mulut dan dicerna oleh organ-organ pencernaan yang spesifik. Makanan yang kita makan dicerna melalui saluran yang spesifik yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Saluran ini disebut dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari buccal cavity atau rongga mulut, esophagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, large intestine atau usus besar, small intestine atau usus halus, rektum, dan anus. Makanan dapat dicerna dengan baik jika memiliki berbagai macam bagian dari saluran pencernaan. Mencerna makanan menggunakan sekresi dari kelenjar saliva, liver, dan pankreas yang berada di dalam organ pencernaan. Mulut dan rongga mulut. Proses memakan pada manusia terjadi di mulut. Proses ini disebut dengan mengunyah, yaitu mencerna makanan yang dibutuhkan di dalam mulut dengan sendirinya. Apa yang terjadi selama kegiatan tersebut? Makanan yang kita makan secara mekanik di mulut akan menjadi potongan-potongan makanan yang lebih kecil. Kelenjar ludah pada makanan. Selama proses mengunyah, makanan bercampur dengan saliva atau ludah. Saliva mensekresi dari kelenjar saliva yang terletak di depan telinga dan di antara kedua sisi apeks lidah. Saliva merubah amilum pada makanan menjadi gula dan juga melembutkan makanan. Lidah. Makanan dapat dideteksi oleh lidah, yaitu melalui saraf pengecap di lidah. Lidah merupakan jaringan otot perasa yang berada di bawah rongga mulut. Lidah bebas untuk berpindah arah dan menjulur ke depan. Saraf pengecap pada lidah disebut dengan papila lidah yang dapat merasakan rasa makanan yang berbeda. Esophagus atau jalan makanan. Makanan yang berasal dari mulut ditelan melewati esophagus. Di dalam esophagus terdapat epiglotis yang akan mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan. Di dalam esophagus terdapat gerakan peristaltik yang mendorong dan meremas-remas makanan menuju lambung. Lambung. Lambung merupakan kantung berotot yang berdinding tebal. Bagian atas lambung dekat hati, lanjutan dari muara lambung disebut kardia. Bagian tengah berbentuk kantung disebut fundus, bagian bawah dekat usus disebut pilorus. Di dalam lambung, makanan tercerna secara kimiawi. Makanan dihancurkan oleh getah lambung menjadi mukus. Getah lambung terdiri atas air, asam lambung atau asam klorida, serta enzim pencernaan yaitu pepsin, renin, dan lipase. Proses pencernaan juga terjadi secara mekanik, karena dinding lambung tersusun dari otot yang mengalami fase kontraksi dan relaksasi. Usus halus. Usus halus merupakan saluran paling panjang sekitar 7,5 meter. Proses pencernaan berlangsung secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia oleh usus halus serta dari kelenjar pankreas yang dilepas ke usus halus. Hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh manusia yang terletak di atas lambung sebelah kanan dan berwarna coklat. Hati mensekresi cairan yang berasal dari kantung empedu atau gallbladder. Kantung empedu berwarna kehijauan yang berfungsi mengemulsi lemak dan menetralkan asam. Pankreas. Pankreas berbentuk seperti daun dan berwarna keabu-abuan yang terletak di bawah lambung. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang terdiri atas air, garam, sodium bikarbonat, dan enzim. Enzim tersebut adalah amilase, lipase, dan tripsinogen yang belum aktif.
amilase berperan mengubah zat tepung menjadi gula, lipase berperan mengubah lemak menjadi asam lemak, sedangkan tripsinogen berubah menjadi tripsin, dan tripsin mengubah protein menjadi peptid dan amino. Makanan yang telah dicerna siap untuk diedarkan oleh darah. Penyerapan sari-sari makanan berada di usus halus. Sari-sari makanan diserap oleh usus penyerapan atau ileum yang dilakukan oleh junjot usus atau villi yang menjadikan permukaan penyerapan menjadi luas. Villi tersusun oleh pembuluh darah, pembuluh limfa atau lakteal, dan sel epitelium. Zat-zat seperti asam amino, glukosa, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah yang berada pada villi. Darah yang mengandung sari-sari makanan diedarkan menuju hati untuk disimpan, dan yang lainnya diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini disebut dengan penyerapan. Makanan yang tidak tercerna dan terserap menuju ke usus besar. Usus besar merupakan persambungan usus halus yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Fungsi usus besar adalah mengontrol kadar air sisa makanan. Air sisa makanan berlebihan akan diserap kembali atau reabsorpsi, sedangkan bila kurang akan ditambah. Pada usus besar terjadi proses pembentukan feses yang selanjutnya dibuang melalui anus. Sebelum dibuang, feses terkumpul dalam rektum yang merupakan bagian akhir dari usus besar.